Assalamualaikum, hai happy people. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini saya akan kembali mudik ya happy people di tahun 2024. Dan sebelumnya kami juga pernah melakukan review perjalanan mudik di tahun 2022. Sama halnya seperti 2 tahun yang lalu, kali ini kami masih mudik ya dari Kabupaten Tegal menuju ke Kabupaten Tuban. Perjalanan ini kami mulai di setengah 2 siang, tanggal 6 April tahun 2024. Atau lebih tepatnya di tanggal 26 Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah ya, saat itu cuaca dalam keadaan cerah sehingga kita lebih bersemangat dalam melakukan perjalanan jauh ini. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, kita mampir dulu ya ke salah satu toko roti untuk pemenuhan pembekalan kita selama di perjalanan untuk berbuka puasa nanti. Selesai membeli beberapa roti ya untuk memenuhi kebutuhan kita selama di perjalanan dan juga bekal untuk kita berbuka puasa nanti. Nah, harapan kita sih di perjalanan kita akan lancar dan selamat sampai tujuan. Dan ini hanya persiapan kita, khawatirnya di musim mudik ini di perjalanan kita akan mengalami kemacetan. Nah, hal itu kita tidak bisa pungkiri ya, karena memang di jalan itu kita tidak bisa menebak bagaimana kondisinya nanti. Di awal perjalanan sudah kita rencanakan ya, bagaimana nanti kita berbuka puasa, di mana dan kapan waktu yang tepat kita mencari tempat yang nyaman untuk berbuka puasa. Walaupun melakukan perjalanan jauh sekitar 400 km lebih atau jarak tempuhnya lebih dari 10 jam ya happy people, kita harus tetap mempertahankan puasa kita hari ini. Karena sayang saja ya di bulan Ramadan yang suci ini, hanya karena mudik atau melakukan perjalanan jauh kita harus membatalkan puasa kita. Nah, ini momen yang tepat untuk mengajarkan kepada anak-anak ya, bahwa apapun halangannya, walaupun kita sedang melakukan perjalanan atau safar, itu walaupun dipermudah dalam agama ya untuk tidak berpuasa, tapi kalau kita masih kuat karena niat, kita harus tetap melaksanakan puasa itu. Setelah tadi kita sempat mampir-mampir ya untuk beli roti, isi bensin dan juga cek kondisi ban kita. Nah, saat ini di pukul 3 sore kita sudah memasuki ruas tol Kota Tegal. Oh ya happy people, sebelum melakukan perjalanan jauh seperti ini, kita wajib ya untuk mengecek kondisi kendaraan kita terlebih dahulu. Nah, waktu itu saya sudah melakukan servis berkala ya untuk kendaraan kami ini, supaya tidak ada halangan yang berarti di perjalanan nanti. Semoga perjalanan kita ini lancar ya sampai tujuan kita di Kabupaten Tuban. Karena saat itu sudah memasuki H-4 dari Hari Raya Idul Fitri, sehingga sistem dari tol ini memberlakukan satu arah ya, atau one way, yaitu menuju ke arah timur semuanya. Jadi 2 ruas dari tol Trans Jawa ini menuju ke arah timur semuanya. Walaupun diberlakukan one way atau satu arah, tahun ini pihak tol juga memberlakukan sistem ganjil genap ya. Mungkin hal ini diperuntukkan supaya pengguna kendaraan di jalan tol ini terurai atau tidak mengakibatkan macet. Padahal waktu di tahun 2022 saat itu kita mudik, itu tidak diberlakukan ganjil genap ya, hanya diberlakukan satu arah sehingga pada saat itu pun tidak ada penumpukan kendaraan. Dan semua perjalanan kita menuju ke arah tol Kali Kangkung itu lancar banget loh happy people. Dan harapan kita selama perjalanan menggunakan tol Trans Jawa ini, kita selalu diberikan kelancaran ya.
Setelah melakukan perjalanan sekitar 30 menit, kita sudah memasuki Kabupaten Pekalongan ya happy people. Tapi karena saat itu kita berada di jam-jam rawan atau jam ngantuk ya, jam 3 sore, karena kita mengalami ngantuk yang sangat hebat pada saat itu dan cuaca cukup panas ya, sehingga kita memutuskan untuk mencari atau singgah dulu di salah satu rest area yang terdekat untuk beristirahat dan untuk melaksanakan sholat asar. Dari beberapa kilometer tadi kita sudah memperlambat ya jalan laju kendaraan kita karena memang sangat bahaya di tengah gempuran rasa ngantuk ini untuk mengendarai kendaraan. Dan setelah menunggu cukup lama kita untuk ketemu rest area, nah 500 meter lagi atau setengah kilometer kita akan singgah di salah satu rest area yang ada di Kabupaten Batang. Wah, cukup ramai juga ya para pemudik pada saat itu. Untuk memasuki rest area ini saja kita harus menjalankan kendaraan kita secara lambat atau kondisinya merayap. Mungkin sambil mencari tempat parkir yang kosong karena memang saat itu kondisi tempat parkirnya cukup penuh di mana-mana ya happy people. Karena saat itu kita memang sedang berpuasa, jadi kita mencari tempat parkir yang cukup dekat dengan toilet dan musola ya happy people. Kita juga harus menghemat energi kita untuk tidak parkir jauh dari musola atau toilet. Nah sebenarnya di sini ada tempat kosong, tapi karena saat itu cuaca cukup panas atau terik matahari ya, dan jauh dari musola, sehingga kita memutuskan untuk memasuki lebih dalam lagi rest area ini, mencari tempat parkir yang lebih dekat. Nah akhirnya kita menemukan ya satu tempat parkir yang kosong. Alhamdulillah kita parkir tepat di depan musola dan toilet. Gak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore ya happy people, dan kita sudah memasuki Kabupaten Kendal. Dan ini kondisi ruas tol di Kabupaten Kendal ya happy people. Terlihat cukup lenggang dan ramai lancar.
Setelah melanjutkan perjalanan dari rest area kedua tadi di Kendal ya, nah kita lanjutkan lagi perjalanan nih. Dan ternyata nggak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore, happy people. Itu menandakan bahwa nggak lama lagi kita akan segera melakukan buka puasa. Dan di ruas tol kilometer 410 sampai 411 dan akan memasuki gerbang tol Kali Kangkung Semarang, di sebelah kanan kita mengalami kemacetan total ya, hampir tidak bergerak. Dan alhamdulillahnya nih di ruas tol yang kita lalui ini cukup lancar perjalanannya. Nah kemungkinan hal ini akan macet ya sampai keluar tol Kali Kangkung. Dan benar saja ya, ternyata di exit tol Kali Kangkung ini mengalami penumpukan kendaraan sehingga proses perjalanannya cukup padat dan merayap seperti ini. Mau nggak mau kita harus berbuka di atas kendaraan kita sendiri ya happy people. Melihat kondisi banyaknya kendaraan yang menumpuk di exit tol Kali Kangkung ini sehingga kita tidak memungkinkan untuk menepi di salah satu jalan. Hal ini sangat tidak dianjurkan dan sangat membahayakan kita sendiri dan pengguna kendaraan lainnya ya. Jadi kita menikmati santap untuk berbuka puasa itu di atas mobil kita sendiri. Dan hal ini jauh dari prediksi kita ya happy people. Kita mengira di pukul 5:30 sore itu kita sudah bisa keluar dari tol Semarang ini. Ternyata karena sering berhenti dan juga mengalami kemacetan seperti ini juga mengulur-ngulur waktu kita nih untuk keluar dari tol ini. Jadi memang kita harus menikmati momen yang langka ini ya untuk berbuka di atas kendaraan kita sendiri. Dan ini kondisi kita di pukul 17.44 menit dan kita mau nggak mau harus berbuka puasa di atas kendaraan ya. Waktunya berbuka nih, dan ini kita berbuka dengan menu sederhana dan seadanya ya. Dan kita tidak bisa membuat teh hangat walaupun sudah dipersiapkan dari rumah. Dan kita harus menerima nih kondisi yang ada saat ini dengan rasa syukur. Terlihat masih terjadi penumpukan kendaraan ya di exit tol Kali Kangkung Semarang ini. Jadi kita memang harus bersabar untuk melewati atau keluar dari ruas tol ini. Dan ini momen yang langka banget ya, yang tidak bisa kita temui setiap tahun untuk berbuka puasa di atas kendaraan kita. Dan selanjutnya setelah keluar dari ruas tol Semarang tadi, kita mencari masjid terdekat ya, dan kita menemukan masjid ini di daerah Tembalang. Kemudian kita lanjut lagi nih untuk makan malam di salah satu outlet mie yang ternama nih. Nah, anak-anak pengen makan mie yang pedas dan kita menemukan tempat ini ya. Pukul 9 malam kita kembali ya memasuki gerbang tol, dan ini kita mau melewati Kabupaten Demak yaitu di gerbang tol Sayung. Setelah melewati 1 jam perjalanan, kita kembali berhenti ya di salah satu SPBU untuk membuat kopi, mengurangi rasa ngantuk yang melanda menjelang tengah malam ini ya happy people. Kita sedang berada di Kabupaten Kudus. Nah, di SPBU ini nyaman banget ya happy people karena memang tidak terlalu banyak pengunjungnya. Jadi kita bisa beristirahat dengan nyaman dan tenang di sini menikmati kopi yang panas dan juga teh hangat. Pukul 1:30 dini hari kita sudah memasuki
kawasan pesisir pantai Kabupaten Tuban ya happy people. Terlihat masih sangat ramai warga yang ingin menikmati pesisir pantai di tengah malam ini. Oh ya happy people, mudik kali ini sangat berkesan ya untuk kita. Karena mulai pukul setengah 12 malam tadi atau di kawasan jalur Pantura Rembang tadi sampai menuju ke Kabupaten Tuban, kita bertemu dengan truk basuri yang selalu menyalakan nada basurinya. Jadi kita sangat terhibur ya sepanjang perjalanan tadi, sekitar 1,5 jam kita bersama dengan truk yang selalu membunyikan basurinya. Terima kasih kita sampaikan kepada supir truk yang selalu menyalakan klakson basurinya ya, sehingga selama perjalanan 1,5 jam kita tidak ngantuk lagi dan merasa sangat terhibur walaupun suaranya cukup cempreng. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai ya di alun-alun Kabupaten Tuban, dan kita harus berpisah dengan truk basurinya itu tadi. Dan pada saat itu kita cukup bertanya-tanya juga ya, kok kawasan dari alun-alun ini cukup ramai dan separuh dari halaman di alun-alun Tuban ini dipenuhi dengan kendaraan roda 4. Sebenarnya ada apa? Dan setelah kita bertanya ya dengan petugas yang ada di alun-alun Tuban ini, ternyata memang di Masjid Agung Kota Tuban ini sedang mengadakan itikaf malam 27 Ramadan. Dan ini kondisi alun-alun Tuban sekitar pukul 2 dini hari ya happy people. Sangat ramai seperti malam minggu pada umumnya. Dan di sini masih banyak terdapat para pedagang pentol ya, yang memang kita sengaja mampir ke kawasan alun-alun Tuban ini untuk membeli pentol. Oke happy people, sekian dulu ya review perjalanan mudik kami kali ini di tahun 2024. Semoga video ini menghibur dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye.